Halo semua, selamat datang kembali di Unix 3M. Cham merupakan kelompok etnis Muslim yang ditemukan di Vietnam dan Kamboja. Di Kamboja, kehidupan mereka terjalin erat dengan aliran Sungai Mekong, sebuah sumber kehidupan yang memberikan mereka ikan untuk dimakan, air untuk diminum, serta tanah subur untuk ditanami. Bagi mereka, Sungai Mekong tidak hanya berfungsi sebagai urat nadi yang menyokong kehidupan fisik, tetapi juga menjadi jalan yang menghubungkan dunia nyata dengan dunia spiritual, tempat di mana jiwa-jiwa mereka bertemu dengan para leluhur yang telah lama beristirahat. Saat ini, terdapat sekitar 600.000 orang Cham di Kamboja, yang tinggal di sepanjang Sungai Mekong dan mencari nafkah melalui penangkapan ikan. Lebih dari itu, suku Cham yang tinggal di sepanjang Sungai Mekong, menjadikan sungai ini bukan sekadar sebagai sumber pencaharian, tetapi juga sebagai sarana transportasi, serta komunikasi antar komunitas. Suku Cham adalah etnis yang berasal dari Melayu Polinesia, sekaligus merupakan keturunan dari Kerajaan Champa, sebuah kerajaan maritim yang pernah berkuasa di wilayah Tenggara Indochina, dari sekitar abad ke-12 hingga abad ke-15. Kerajaan ini memiliki hubungan perdagangan dan pertukaran budaya yang sangat kuat dengan India, yang kemudian mengaruhi agama, seni, arsitektur, serta budayanya. Kendati demikian, pada akhirnya, Kerajaan Champa menghilang dari peta politik Asia Tenggara, setelah kekalahan mereka melawan ekspansi Vietnam ke selatan. Saat ini di Vietnam, suku Cham menjadi salah satu dari 54 kelompok etnis nasional yang diakui oleh negara. Namun, bangunan batu kuno dan kuil Champa yang tersebar di sepanjang Vietnam, menjadi bukti bagi kejayaan mereka sebelumnya. Dengan demikian, suku Cham yang kini masih tersisa adalah pewaris tahta kerajaan Champa yang pernah megah. Mereka adalah saksi bisu atas kejayaan dan keruntuhan, penjaga warisan yang mengakar dalam benak tanah Indochina. Champa mengadaptasi sejumlah agama asing, seperti Hindu, Buddha, serta Islam, di sepanjang sejarahnya, yang kemudian membuat mereka memiliki budaya dan tradisi yang sangat unik. Agama Hindu dan Buddha Mahayana adalah dua agama utama yang dianut oleh orang Cham, pada masa keemasan kerajaan Champa, meskipun saat ini banyak dari mereka yang memeluk agama Islam. Awalnya, suku Cham adalah penghuni kerajaan abad pertengahan Champa, yang terletak di kawasan pantai yang saat ini menjadi Vietnam Tengah. Lalu, banyak dari mereka, khususnya kalangan elit, memeluk agama Islam, saat Islam menyebar ke arah timur hingga ke pulau-pulau di semenanjung Asia Tenggara. Kemudian, setelah Hammer meninggalkan Angkor, ibu kota Kekaisaran Kamboja pada abad ke-15, Vietnam yang memperluas wilayahnya ke selatan, secara bertahap menaklukkan kerajaan Champa. Dan karena lebih memilih untuk tinggal di tengah masyarakat Hammer yang menganut agama Buddha, banyak orang Cham meninggalkan Champa setelah abad ke-17 dan bermigrasi ke Kamboja, menetap di sekitar Udong dan di sepanjang sungai dan danau Tonle Sap. Meskipun sebagian besar masyarakat Cham menganut agama Islam, tetapi sebagian dari mereka memiliki cara berislam yang berbeda. Versi Islam yang dianut suku Cham di Vietnam Tengah, sering disebut sebagai Islam Bani, yang berisi banyak kepercayaan dan ritual seperti sihir, pemujaan arwah, dan pendamaian jiwa mantan raja, suatu kepercayaan dan ritual yang lebih dekat dengan agama Hindu. Islam Bani merupakan bentuk sinkretis Islam yang memadukan keyakinan budaya asli, yang dianut oleh Cham Bani, yang sebagian besar dari mereka tinggal di Binh Thuan dan Ninh Thuan di Vietnam.
Komunitas Muslim Bani di Vietnam memiliki tradisi dan keyakinan yang berbeda dengan umat Islam pada umumnya. Mereka tidak menjalankan sholat dan puasa Ramadan seperti umumnya umat Islam. Bagi Muslim Bani, puasa Ramadan hanya diwakili oleh imam, orang yang dituakan dalam keluarga. Mereka berpandangan bahwa Ramadan, atau yang mereka sebut sebagai ramuan, adalah bulan pelatihan bagi seorang pemuka agama baru, persiapan kematian serta penyucian. Sementara terkait sholat, mereka berpandangan bahwa kewajiban sholat dapat diwakili oleh orang yang mereka sebut sebagai acar. Mereka hanya mengerjakan sholat Jumat dapat mewakilkan sholat 5 waktu kepada acar atau imam. Secara umum, umat Islam Bani tidak bersedia menamai diri mereka sebagai Muslim, melainkan sebagai Muslim Bani, dan beberapa dari mereka bahkan secara terbuka menolak istilah Muslim dan hanya menyebut diri sebagai Bani. Karena itu, perlu dipahami bahwa gagasan Bani sebagai sekte Islam hanyalah sebuah norma yang digunakan oleh narasi resmi, sementara sebagian besar intelektual Muslim menolak Bani sebagai sekte Islam karena mereka memiliki praktik yang tidak sama dengan arus Islam utama. Saat berada di dalam masjid, para pemuka agama ini melakukan semacam meditasi. Mereka tidak berbicara, makan, dan minum selama 3 hari dan jika telah melewati periode ini, mereka akan melakukan kegiatan dakwah di dalam masjid selama 15 hari di bulan Ramadan, yang menurut versi mereka, bukan 30 hari, melainkan hanya 15 hari. Ada yang menyebut bahwa perbedaan praktik keagamaan Muslim Bani dengan umat Islam pada umumnya disebabkan oleh pengaruh ajaran Hindu serta Buddha. Namun pendapat lain menyatakan bahwa perbedaan tersebut disebabkan oleh proses Islamisasi ajaran Islam yang terputus serta tidak tuntas. Artinya saat proses Islamisasi tengah berlangsung di kalangan aristokrat kerajaan Champa, tiba-tiba terjadi perang besar. Saat perang sedang berlangsung, terputuslah proses penyebaran Islam di kalangan masyarakat, yang kemudian membuat ajaran Islam yang diterima penduduk menjadi tidak utuh. Kondisi ini diperparah oleh kondisi Champa yang terisolasi secara politik, yang kemudian membuat mereka tertinggal oleh proses dan perkembangan Islamisasi di dunia Melayu. Maka, seiring waktu, proses yang terhenti ini melahirkan umat Islam Bani, yang kini berjumlah sekitar 40.000 jiwa dan tersebar di 12 provinsi di Vietnam. Kemudian, selain Islam Bani, versi Islam yang dipraktikkan oleh suku Cham di Kamboja dan Vietnam Selatan, termasuk dalam arus utama Islam. Mereka mengikuti kaidah fikih Imam Syafi'i, seperti yang juga ditemukan di Malaysia, Indonesia, Mindanao, Thailand Selatan, serta Yaman dan Afrika Timur. Dan, secara umum, mereka sebagian besar mematuhi praktik arus utama Islam, seperti menjalankan puasa Ramadan, Idul Fitri, menunaikan ibadah haji, serta umroh, dan lain sebagainya. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen dan subscribe Unix 3M. Sampai jumpa di video selanjutnya.